Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Puspita, NPM 16200028881, kelas Praktikum B Prodi S1 Farmasi Universitas Pekalongan. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Penentuan Parameter Termodinamika Kelarutan dan Koefisien Partisi Ketoprofen sebagai uji praformulasi sediaan perkutan. Jurnal ini ditulis oleh Indah Yuliana ISSN 1907 sampai 2171. Jurnal volume 6 nomor 1 Januari 2011. Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Lembaga Penelitian Universitas Jember. Ketoprofen adalah salah satu non-steroidal anti-inflammatory drugs yang efektif meredakan rematik radang sendi, asam urat, dan nyeri lainnya. Biasanya ketoprofen diformulasikan dalam bentuk sediaan oral, rektal, dan parenteral. Tetapi bentuk sediaan tersebut memiliki beberapa kelemahan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ketoprofen sebagai bentuk sediaan topikal melalui studi preformulasi yang merupakan langkah awal dalam pengembangan bentuk sediaan. Untuk memprediksi kemampuan difusi ketoprofen melalui kulit. Analgetika, anti radang, atau non-steroidal anti-inflammatory drugs sangat berguna untuk mengatasi gejala nyeri, peradangan, dan kekakuan. Ketoprofen banyak digunakan karena efek sampingnya yang relatif sedikit. Sediaan ketoprofen yang beredar di pasaran tersedia dalam berbagai rute pemakaian, antara lain peroral, perektal, dan parenteral. Namun, semua bentuk rute pemakaian tersebut memiliki beberapa kerugian. Sediaan ketoprofen dengan rute pemakaian peroral dapat menyebabkan efek samping yang sebagian besar terjadi pada G-tract bagian atas, yaitu pada peptic ulcer, G-bleeding, dan perforasi pada pasien dengan terapi jangka panjang akibat sifatnya yang mengiritasi. Selain itu, pada rute pemakaian ini, ketoprofen mengalami first pass metabolisme, sehingga kadar obat dalam darah mengalami berkurang. Sediaan ketoprofen dengan rute pemakaian parektal dapat mengakibatkan rasa yang tidak menyenangkan, dan bila obat dimasukkan terlalu dalam hingga mencapai rektal bagian atas, maka obat dapat diinaktivasi oleh hati. Sedangkan apabila digunakan secara rute pemakaian parenteral, maka dapat mengakibatkan rasa sakit pada saat penyuntikan, dan obat sulit dihilangkan bila terjadi efek toksik karena langsung berada pada sirkulasi sistemik. Karena banyaknya kelemahan pada berbagai rute pemakaian tersebut, maka dapat dipilih alternatif penggunaan ketoprofen dalam bentuk sediaan perkutan. Dalam rangka pengembangan ketoprofen sebagai sediaan perkutan perlu dilakukan studi praformulasi terlebih dahulu. Pengkajian ini berpusat pada sifat fisikokimia yang dapat mempengaruhi stabilitas dan efektivitas obat, serta pengembangan suatu bentuk sediaan. Beberapa sifat fisikokimia yang menjadi limiting faktor dalam menentukan jumlah obat yang menembus kulit diantaranya adalah kelarutan dan koefisien partisi. Menurut Martin, kelarutan merupakan suatu proses kesetimbangan yang terjadi antara keadaan larut dan keadaan tidak larut, sehingga parameter termodinamika seperti perubahan energi bebas, entalpi, dan entropi dapat ditentukan. Adanya pengetahuan mengenai parameter termodinamika tersebut dapat membantu dalam memahami mekanisme yang terjadi pada proses kelarutan. Energi bebas adalah bagian energi dari suatu sistem yang tersedia untuk kerja. Entalpi merupakan panas larutan yang menyatakan panas yang dilepaskan atau diabsorpsi jika 1 mol zat terlarut dilarutkan dalam suatu pelarut dalam jumlah besar. Entropi merupakan perubahan dalam suatu sistem yang cenderung terjadi secara alami, yang disebabkan oleh karena adanya perubahan ketidakteraturan dalam sistem tersebut. Apabila suatu sistem terjadi secara tidak teratur, maka entropi juga akan meningkat sesuai dengan derajat peningkatan ketidakteraturan tersebut. Ketika sistem menjadi lebih tidak teratur, maka entropi juga akan meningkat sesuai dengan derajat peningkatan ketidakteraturan. Untuk mengetahui
mekanisme dari proses kelarutan, maka dalam penelitian ini dilakukan uji kelarutan ketoprofen dalam larutan datar fosfat massa 0,01 pH 6 kurang lebih 0,05 pada 3 suhu, yaitu 32 kurang lebih 0,5 derajat Celcius, 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius, dan yang terakhir 42 kurang lebih 0,5 derajat Celcius, sehingga dapat dianalisis harga parameter termodinamikanya. Dan pada penelitian ini dilakukan metode equilibrium solubility. Koefisien partisi mempengaruhi kecepatan obat dalam menembus tempat absorpsi karena obat dengan karakteristik larut air dan lipid mempunyai kemampuan difusi yang bagus dalam menembus stratum corneum, bahkan lapisan epidermal dan dermal, sehingga terjadi proses absorpsi perkutan yang efektif. Penentuan koefisien partisi dalam biofarmasetika dan kondisi umum yang merupakan suatu sistem spesifik digunakan apparent partition koefisien karena merupakan sistem non-ideal dan tidak perlu dilakukan koreksi pada harga koefisien partisinya. Pada penelitian ini dilakukan uji koefisien partisi ketoprofen dalam sistem yang spesifik, yaitu dengan N-oktanol sebagai fase minyak dan larutan datar fosfat massa 0,01 dengan pH 6 kurang lebih 0,05 sebagai fase air pada suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Sedangkan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah shake flash method. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketoprofen berderajat farmasi yang diperoleh dari PT Combiper, metanol PA, N-oktanol PA, natrium hidrogen fosfat monohidrat PA, dinatrium hidrogen fosfat anhidrat PA, dan air bebas karbon monoksida. Dan alat-alat yang digunakan antara lain seperti timbangan analitik monopen, sonicator ELMA LC60H, shaking water bath Memert, centrifuge Hettich Rotavik 32, spektrofotometer UV Fierce varian Curie 50 konstan, dan pH meter Windows, filter membran millipore dengan ukuran pori 0,45 mikrometer, dan filter holder. Dengan alat-alat yang digunakan antara lain seperti timbangan analitik monopen, sonicator ELMA LC60H, shaking water bath Memert, centrifuge Hettich Rotavik 32, spektrofotometer UV Fierce varian Curie 50 konstan, pH meter Windows, filter membran millipore dengan ukuran pori 0,45 mikrometer, dan filter holder. Penentuan panjang gelombang maksimum. Pertama, dibuat larutan baku kerja ketoprofen dengan kadar 3,06, 5,10, dan 10,20 mikrogram per mililiter dan diamati menggunakan spektrofotometer UV Fierce pada rentang panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Hasil yang diperoleh pada penentuan panjang gelombang maksimum adalah sebesar 260 nanometer. Profil spektrum ketoprofen dalam larutan dapat 01 m pH 6 kurang lebih 0,05. Selanjutnya, pembuatan kurva baku. Dibuat larutan baku kerja ketoprofen dengan kadar 3,06, 5,10, 8,16, 10,20, dan 15,30 mikrogram per mililiter. Dapat dilihat diagram kurva baku ketoprofen dalam larutan datar fosfat. Pada garis vertikal yaitu serapan dan horizontal kadar mikrogram per mililiter. Selanjutnya, penentuan waktu kesetimbangan. Pertama, ditimbang ketoprofen sebanyak 5 mg dan ditambah larutan datar fosfat 0,01 pH 6 kurang lebih 0,05 sebanyak 5 ml, kemudian disonikasi selama 30 menit dan dikocok menggunakan shaking water bath pada suhu 32 kurang lebih 0,5 derajat Celcius dengan frekuensi pengocokan 150 kali per menit. Pada tiap jam diambil sampel dengan replikasi sebanyak 3 kali. Setelah itu larutan disentrifuge
sentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan putaran 2200 rpm. Tabel ini adalah tabel kelarutan ketoprofen pada masing-masing suhu yang berbeda. Dari hasil sentrifugasi, supernatan diambil dan disaring dengan menggunakan filter membran millipore 0,45 mikrometer. Kadar ketoprofen diperiksa dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum. Penentuan kesetimbangan pada suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius dan 42 kurang lebih 0,5 derajat Celcius dilakukan dengan cara yang sama, kemudian dihitung kelarutan rata-rata, sebangan baku, dan koefisien variasinya pada tiap jam pengujian. Berikut adalah kurva hubungan antara waktu dan kadar ketoprofen pada berbagai suhu dengan dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Waktu kesetimbangan dikatakan dapat tercapai apabila saat kadar obat telah konstan pada tiap jam pengujian untuk masing-masing suhu. Selanjutnya, penentuan kelarutan. Penentuan kelarutan ketoprofen pada suhu 32 kurang lebih 0,5 derajat Celcius, 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius, dan 42 kurang lebih 0,5 derajat Celcius dilakukan seperti menentukan waktu kesetimbangan. Tabel ini merupakan data dari hasil uji statistik enough one way. Diperoleh harga signifikansi sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan bermakna antar perlakuan. Perbedaan bermakna terjadi antar harga kelarutan untuk masing-masing suhu. Karenanya dapat diketahui bahwa kelarutan ketoprofen akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu percobaan. Data penentuan harga energi bebas dapat dilihat tabel berikut. Pada masing-masing suhu diperoleh harga energi bebas dengan tanda positif yang menunjukkan bahwa reaksi kelarutan yang terjadi berlangsung secara tidak spontan. Karenanya, untuk meningkatkan kelarutan ketoprofen diperlukan adanya tambahan energi bebas yang diberikan pada sistem. Misalnya dengan peningkatan suhu atau pemanasan ataupun pengadukan. Penentukan entalpi dapat diperoleh dengan cara membuat kurva hubungan antara log S dengan 1/T derajat Kelvin. Dari slope persamaan regresi linear di atas diperoleh harga entalpi sebesar 1257,16 kalori per mol. Harga entalpi tersebut memiliki tanda positif yang menandakan bahwa terjadi reaksi endoterm pada proses kelarutan ketoprofen. Pada masing-masing suhu diperoleh harga entropsi dengan tanda negatif yang menunjukkan bahwa proses kelarutan ketoprofen berlangsung pada suhu sistem yang teratur atau tidak acak. Pada sistem yang teratur, molekul-molekul solut sulit rongga yang terbentuk pada pelarut. Hal ini menyebabkan rendahnya kelarutan ketoprofen terutama pada pelarut polar. Selanjutnya, penentuan koefisien partisi aparen. Kadar awal ketoprofen dalam fase air yang digunakan adalah 26 mikrogram per mililiter dengan volume fase air sebanyak 10 ml. Larutan tersebut ditambah 0,10 ml N-oktanol yang sudah dijenuhkan dengan larutan datar fosfat 0,01 m dengan pH 6,0 kurang lebih 0,05 dan dikocok menggunakan shaking water bath hingga tercapai waktu kesetimbangan pada suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius dengan frekuensi pengocokan sebanyak 150 kali per menit. Kemudian, fase air dipisahkan dari fase organiknya dengan cara disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan putaran 2200 rpm dan serapannya diperiksa dengan menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang maksimum dengan replikasi sebanyak 3 kali. Data hasil perhitungan log dapat dilihat pada tabel ini. Dari penelitian ini diperoleh harga log sebesar 1,34 kurang lebih 0,02. Menurut Banker dan Chalmers, harga koefisien partisi obat antara 1 dan 2 menunjukkan penembusan kulit yang optimal. Karenanya dapat diketahui bahwa ketoprofen memiliki sifat lipofilik dan hidrofilik yang cukup untuk dapat menembus strafum corneum dengan baik. Jurnal ini dapat disimpulkan sebagai berikut.
Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.